Halo Sobat Genvest, kita ketemu lagi hari ini di Klinik Saham ya, di tanggal 16 Juli 2025. Dan hari ini saya tentunya bareng salah satu partner juga ya, ada Mas Mino. Ya. Halo Mas. Halo Karen. Sehat Mas? Sehat. Nah kalau ini gimana nih Mas Mino untuk IHSG di Ya. sesi 1 tadi nih? Oke, jadi di sesi 1 tadi IHSG masih menguat ya, teman-teman terpantau masih konsisten di atas level 7.000 atau tepatnya di level 7.178, yaitu di mana di sesi tadi itu naik 0,53% ya, atau 38 poin dengan nilai transaksi tadi di sesi 1 itu sebesar 8,5 triliun ya. Ya, tidak terlalu sepi tapi tidak juga terlalu ramai. Nah, dari sisi sektoral sendiri kalau kita lihat ya di sesi 1 tadi yang naiknya cukup signifikan ini ada di sektor transportasi ya, yang menguat 2,41%. Kemudian sektor kedua yang naiknya juga cukup tinggi itu ada di sektor infrastruktur ya. Ini kayaknya masih terkait dengan brand ya. Yeah. Yang naik 1,68% gitu. Nah, dari 11 sektor hanya ada satu sektor yang melemah, yaitu untuk sektor kebutuhan consumer, kebutuhan barang pokok ya. Karena ya biasanya kalau misalnya marketnya lagi bagus, yang defensif ditinggalin gitu. Betul. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau dari sisi sentimen sendiri, memang untuk hari ini ada beberapa yang positif ya. Yang pertama dari eksternal, ini terkait dengan kebijakan tarif dari US, di mana Indonesia akhirnya hanya dikenakan 19% ya. Tadinya kan 32% gitu. Kemudian juga hari ini investor menunggu ya, keputusan dari BI terkait dengan suku bunga acuan yang sebentar lagi akan keluar nih. Nanti kita akan coba update kira-kira akhirnya BI itu akan mempertahankan atau menurunkan ya. Tapi mungkin yang menarik adalah ini deposit facility dan lending facility itu masing-masing diturunkan 25 basis point gitu. Jadi mungkin kemungkinan turun ya. Iya, kemungkinan kayaknya. Tapi kita tunggu aja dulu datanya, apakah benar-benar suku bunga acuan itu diturunkan atau tidak. Kalau diturunkan, tentunya ini berita yang cukup positif ya, karena kita tahu bahwa ekonomi Indonesia saat ini perlu stimulus ya. Jadi baik stimulus dari pemerintah maupun stimulus dari otoritas moneter, dalam hal ini adalah BI melalui pemangkasan suku bunga acuan gitu, Sharon. Jadi kurang lebihnya seperti itu terkait dengan katalis atau sentimen ya di perdagangan hari ini. Oke, iya. Ini marketnya kelihatannya tambah ngebut ya? Iya, atau makin sumringah. Iya, maksudnya. Oke, teman-teman, mungkin itu ya untuk terkait dengan sesi 1 tadi. Ya. Nah, sorry dipotong. Ini kebetulan datanya udah keluar, jadi bener ya, untuk BI itu akhirnya memangkas suku bunga acuan menjadi 5,25% ya, dari sebelumnya 5,50. Oke, itu aja. Silakan Sharon, lanjutkan. Ya benar, nih berarti nggak sesuai sama ekspektasi ya, karena ekspektasi market nih dari kemarin emang masih 50-50 nih. Nampaknya juga memang masih pada perkiraan ini itu akan stay, tapi ternyata di-cut ya 25 basis point. Tentunya ini jadi kabar baik ya. Dan mungkin ini juga dari kemarin optimismenya juga udah mulai kelihatan sih ya sebenarnya teman-teman. Dari penguatan mulai dari perbankan sama properti nih, dari kemarin udah mulai berlangsung dekat-dekat akhir sesi. Nah, mungkin seperti biasa ya, Klinik Saham kita mau dengerin juga dan mau jawab pertanyaan teman-teman. Kalau punya konsultasi, kita mau adain ini nih, semacam konsultasi ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, itu bisa banget tanyanya di kolom chat ya. Kalau teman-teman mungkin nggak mau ngetik, maunya itu langsung ngomong, itu juga bisa ya. Jadi nanti akan ngobrol langsung sama kita. Jadi mungkin kita udah mulai open nih untuk pertanyaan. Kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung taruh aja ya. Selama 30 menit ke depan lah ya, atau mungkin 20 menit ke depan nih dari sekarang. Kita udah siap untuk jawab pertanyaan teman-teman. Dan ini nampaknya kalau untuk market, ini udah mulai deket-deket 7.200 ya. Jadi ini nampaknya emang kalau untuk dari pemangkasan suku bunga
diterima baik juga nih oleh investor. Ya. Oke teman-teman. Nah mungkin sektor-sektor yang perlu dicermati ya, ini terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan adalah sektor-sektor yang sensitif ya terhadap suku bunga, misalnya tentunya perbankan ya. Betul. Karena dia bisnisnya kan berkaitan dengan suku bunga. Kemudian yang kedua sektor properti, sektor telekomunikasi juga, karena dia capital intensif ya, dimana biasanya menggunakan pendanaan ya untuk membiayai proyek-proyeknya. Jadi kalau dengan adanya pemangkasan suku bunga ini bisa memangkas beban bunga yang mereka harus bayar gitu. Sektor-sektor lain juga banyak yang sebenarnya ya secara overall ini positif semuanya gitu. Cuma ya tergantung mana yang paling dampaknya paling besar dan mana yang paling kecil gitu aja sih. Sektor pertama tadi perbankan, kemudian properti, otomotif, infrastruktur juga semuanya. Iya, mungkin kalau bank juga ini jadi sebuah katalis yang positif banget di tengah emang pelemahan big banks yang udah berlangsung cukup lama ya Mas. Dan net sell-nya juga bisa dibilang masih cukup deras ya. Jadi ini harapannya memang jadi sebuah sentimen oke lah. Jadi kalau ya ngomong-ngomong sebenarnya problem sektor perbankan kan salah satunya ada soal likuiditas ya. Betul. Jadi likuiditas itu kenapa ya, karena pertumbuhan dana pihak ketiga itu melambat ya, mungkin karena orang lebih prefer untuk mengalokasikan dananya ke instrumen yang lain yang lebih menarik ya. Gitu. Nah ini tentunya dengan penurunan suku bunga mungkin instrumen lain menjadi kurang menarik dan lebih mungkin lebih prefer untuk nanti simpan di bank, jadi bisa membantu likuiditas juga gitu. Iya betul, ini mungkin juga sentimen positif khususnya untuk bank-bank kecil ya, yang biasanya nih emang suka terhambat sama cost of fund-nya nih. Biasanya kan emang terkenal kasih bunganya yang tinggi ya. Mungkin dengan era suku bunga yang udah mulai turun, ini akan jadi dampak positif ya untuk di bank-bank kecilnya nih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Apakah ada punya pertanyaan? Kita sambil cek ya. Waduh, ini ada Mas Dimas nih ya. Banknya loyo banget. Suruh merger deh, banking doc. Wah, ini sulit ya. Kalau bank-bank besar nih sulit nih kalau untuk dari merger-merger gini. Nah kalau diperhatiin sekarang udah dari di-cut ya, ini nampaknya untuk dari perbankan ini pada rally sih ya. Ini mayoritas sektoral hampir semua menguat sih nampaknya ya. Yang paling signifikan tuh dari bank, lalu juga properti ya. Ini rata-rata di atas 1% nih kalau untuk dari properti untuk penguatannya. Ya. Jadi properti secara sektoral valuasi itu udah murah banget ya. Iya. Dari karena dia boleh dibilang selama ini sama mirip pergerakannya dengan saham sektor perbankan yang terus mengalami tekanan, walaupun sebenarnya kalau dari sisi problem ya itu nggak seberat sektor perbankan ya. Yang pertama tadi terkait likuiditas, kemudian yang kedua juga terkait dengan kualitas aset ya, yang perbaikannya masih bertahap gitu, belum yang terlalu menonjol. Jadi properti ini harusnya cukup diuntungkan juga gitu. Iya. Oke, ini udah mulai ada yang nanya nih. Oh, ini ada yang nanya terkait dengan MSCI nih, Mas. Ya. Brand PTRO cuan udah pasti masuk MSCI ya? Kalau pastinya belum ya. Jadi itu kemarin pengumuman di hari Senin ya. Sabtu sebenarnya. Ya, Sabtu malam, Sabtu ya. Jadi itu lebih ke arah pencabutan pengecualian ya. Kan tadinya untuk ketiga saham tersebut itu tidak dimasukkan ke dalam review bulan sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang dengan pencabutan tersebut ini otomatis mereka akan masuk ke perhitungan review nanti di bulan Agustus. Gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah pasti masuk apa tidak, jawabannya belum tentu gitu. Karena itu baru sebatas bahwa mereka itu dimasukkan ke dalam perhitungan untuk evaluasi indeks tersebut gitu. Jadi kita tunggu nih apakah mereka benar-benar masuk, tapi kelihatannya dengan melihat pergerakan harga sahamnya ya, ini kayaknya investor ini cukup optimis bahwa saham tersebut ini kemungkinan besar akan masuk ke MSCI gitu. Betul.
Ini kalau misalkan dilihat untuk dari announcement date-nya ya, untuk dari next review itu emang di bulan Agustus. Cuma nanti announcement-nya siapa aja yang masuk, ini akan dikasih taunya itu di tanggal 7 Agustus ya. 7 Agustus 2025 nih. Dan kalau diperhatiin lagi nih sebenarnya untuk effective date-nya ini masih di tanggal 27 ya, 27 Agustus. Jadi sebenarnya ini masih di akhir bulan, masih cukup lama. Cuma jadi ini kita tunggu dulu nih untuk dari announcement date-nya ya, di tanggal 7 nanti. Oke, ini ada yang nanya, lebih efek mana? Suku bunga BI di-cut atau Fed rate di-cut? Ya. Gimana nih Mas? Ya, kalau lebih efek yang mana, ini tentunya yang paling deket ya. Jadi maksudnya gini, ya ini kan kebijakan kalau misalnya itu Fed itu kan ngaruhnya nggak langsung ke kita, karena apa? Jadi ngaruhnya lebih ke arah misalnya the Fed memangkas suku bunga, kita nanti ujungnya juga akan ikut memangkas suku bunga. Jadi kalau ngomongin soal efek ya, efeknya pasti pemangkasan suku bunga acuan di dalam negeri itu yang jauh lebih cepat efeknya ketimbang kalau misalnya the Fed yang mangkas ya. Karena tadi kalau the Fed itu kan ada serangkaian aksi yang diperlukan untuk agar kita juga terdampak, yaitu tadi the Fed mangkas, kita BI ikut mangkas, baru ekonomi Indonesia itu diuntungkan lah istilahnya karena kebijakan moneter longgar gitu. Jadi terjawab ya. Jadi lebih efek yang mana ya harusnya BI rate gitu. Karena nggak perlu lagi menganalisa dari, maksudnya melakukan respon dari kebijakan yang lain. Iya betul. Oke, ini kita lanjut lagi nih. Ini ada yang nanya, Bumi ya, Bumi gimana? Udah pegang dari 50-an. Wah, Bumi ya, ini Bumi. 50 udah cuan dong. Iya, udah cuan banget ini, udah 100% lebih. Mantap ini nih, Mas, bagus nih ya. Oke, untuk Bumi ya, mungkin kita bahas sedikit. Hari ini cukup menarik nih. Untuk dari Bumi, dia baru breakout sideways-nya untuk secara short term ya. Jadi ini emang kalau untuk jangka pendek, ini momentumnya emang ngebuka peluang untuk lanjut menguat ya. Ini resist untuk minornya di 123, lalu nextnya itu ada potensi dia balik untuk uji resist di 126 sampai 128 ya. Jadi emang masih cukup menarik sebenarnya. Dan untuk dari area support terdekat, itu yang pertama ada di area 119 ya. Mungkin ini bisa dipantau. Kalau ternyata 119 dijebol, nah mungkin kecenderungannya ada potensi akan lanjutin sideways lagi nih. Nah yang menarik mungkin terkait Bumi ya. Ini kan kita tahu beberapa waktu yang lalu ada perubahan royalti batubara ya. Nah ini Bumi menjadi salah satu emiten yang digadang-gadang terdampak positif nih terhadap perubahan penerapan royalti tersebut gitu. Jadi ini kan sebentar lagi juga akan keluar laporan keuangan Q2 ya. Ini nih layak ditunggu juga gitu. Dari sisi teknikal juga menarik gitu. Tapi ya tentunya disclaimer on-nya teman-teman. Betul. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk semangatnya nih ya. Hari ini kita ngebahas terkait dengan market dan juga tadi sempat ada yang konsultasiin portofolionya. Mungkin kita akan ketemu lagi di next klinik saham, dan jangan lupa ya, kita juga tiap pagi ada live ya, pagi-pagi. Jadi mungkin kalau teman-teman mau tahu tentang berita baru di market, itu bisa banget join live kita tiap jam 8 pagi ya, sebelum market open. Oke, mungkin itu aja dari kita, dan jangan lupa disclaimer on untuk setiap saham yang kita sebutkan bukan rekomendasi jual dan beli ya. Untuk keputusan jual dan beli itu semua ada di tangan Sobat Genvest. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Salam cuan dan happy selalu. Bye-bye.